organisasi Islam terbesar di Indonesia yang tetap melestarikan budaya adiluhur Nusantara dengan kombinasi syariat Islam yang perumpamaannya seperti menjahit pakaian yang sobek. Dodot Ilir-ilir pandure. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Sunan Kalijaga memperkenalkan Islam dengan media seni dan budaya, mulai dari wayang, lagu, dan kesenian-kesenian rakyat lainnya. Banyak karya-karya besar beliau yang kebanyakan menggunakan khasanah filosofi dalam menyampaikan pesan. Salah satu yang terkenal adalah tembang Lir-Ilir yang diyakini kalangan budayawan. Lirik lagu tersebut sangat luas makna dan tujuan diciptakannya, meskipun dikemas dengan sederhana. Video ini akan membahas sedikit sejarah latar belakang terciptanya tembang Lir-Ilir Sunan Kalijaga. Tapi sebelumnya silahkan sedulur subscribe channel ini agar mendapatkan update video terbaru yang akan membahas kesejatian ideologi Nusantara. Lir-Ilir. Kebanyakan orang menerjemahkan kalimat ini yang berarti bangunlah dengan definisi suatu perintah agar bangun dari tidur. Ada juga yang mengartikan lir-ilir adalah tiupan angin semilir yang merujuk pada bait keduanya yang berbunyi tandure wis sumilir, tanamannya sudah bersemi. Lagu lir-ilir ini memang sangat kaya akan makna, terlihat dari kalimat hiasan yang dipakai di lagu ini. Dimulai lirik lagu dengan filosofi tanaman yang mulai bersemi, kisah bocah angon atau anak gembala, suruhan memanjat pohon belimbing, menjahit pakaian yang robek, dan terang rembulan. Hampir semua kalimat hiasan ini sangat padat makna jika dijabarkan. Kali ini kita akan bahas satu kalimat yang mengisyaratkan latar belakang terciptanya lagu ini, yaitu kata hiasan pakaian yang robek di bait lirik yang berbunyi dodot iro bedah ing pinggir, dondo mono kanggo sebo mengko sore. Artinya kurang lebih, bajumu sobek di bagian tepi, jahitlah buat hadir nanti sore. Pakaian yang sobek di lagu ini adalah sebuah kalimat hiasan yang bermakna lain. Pakaian dari makna filsafat kejawaan sendiri sering diartikan sebagai ageman atau agama. Filosofi pakaian sebagai agama juga sering dipakai dalam filsafat kisah-kisah Islami, seperti dalam kisah Adam yang diberi pakaian dan perhiasan. Juga bermakna Adam diberi penutup aurat, yaitu syariat agama, tata cara, hukum, petunjuk kehidupan yang kita sebut sekarang sebagai tatanan dan hukum-hukum agama. Contohnya hukum menikah dan sebagainya. Lalu apa maksudnya pakaian yang sobek di sebelah tepi? Kalimat inilah yang kita sebut di atas sebagai isyarat latar belakang terciptanya lagu lir-ilir ini. Kata hiasan, pakaian yang sobek di lagu ini hendak menyampaikan suatu keadaan ideologi Jawanisme yang telah rusak. Masyarakat Jawa dari sudut pandang lagu ini sudah memiliki agama atau agman, namun kondisinya sobek yang perlu dijahit. Konsep ini selaras dengan misi beliau berdakwah, yaitu membawa Islam sebagai penerus dan memperbaiki ajaran terdahulu, bukan mengganti ajaran lama dengan yang baru. Masuknya Islam ke tanah Jawa sendiri membutuhkan proses panjang dan banyak pengorbanan, di antaranya peristiwa konflik internal di Keraton Majapahit dan keraton lainnya di tanah Jawa yang berdampak kemiskinan dan kejahatan di mana-mana. Transformasi keyakinan beragama dari agama Dewata ke agama Samawi memicu konflik besar dari kalangan kerajaan hingga rakyat kecil. Ditambah masuknya penjajah kolonial Belanda yang memanfaatkan kondisi terpuruk masyarakat Jawa, kian menambah keadaan makin menyedihkan. Pada zaman ini hampir segala bidang sedang mengalami kerusakan, terutama dalam bidang agama asli Jawa yang semrawut tercampur aduk banyak keyakinan,
menyebabkan ketidakjelasan identitas agama asli Jawa itu sendiri. Sehingga Sunan Kalijaga menggunakan kalimat hiasan dodot iro kumitir bedah ing pinggir yang mengisyaratkan kondisi agama asli Jawa yang rusak atau sobek. Ajaran Islam dalam lagu ini diibaratkan benang dan jarum yang digunakan untuk menjahit agama asli Jawa yang robek. Para wali sangat paham adanya sinkronasi ajaran Islam dan ideologi budaya Jawa, di mana di titik kedalaman tertentu pada ilmu Islam akan ditemukan literasi sama persis dengan ideologi budaya asli Jawa, terutama dalam bidang tasawuf Islam yang sama persis dengan paham tauhid budaya kejawaan. Agama asli Jawa sendiri bukan agama Buddha atau Hindu, tapi suatu esensi paham ma'rifatullah yang sebagian besarnya terkemas ke dalam nilai-nilai budaya. Sederhananya, di dalam budaya Jawa terdapat ilmu-ilmu ketuhanan atau ilmu ma'rifatullah asli Jawa. Dan ilmu ma'rifatullah yang tersirat pada budaya asli Jawa tersebut sama persis dengan konsep ketuhanan dalam Islam. Alhamdulillah, setelah melalui proses perjuangan panjang, para wali pun berhasil memperbaiki budaya adiluhur Jawa dengan kombinasi syariat Islam, yang sekarang diteruskan ke dalam konsep Nahdlatul Ulama oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia, yang tetap melestarikan budaya adiluhur Nusantara dengan kombinasi syariat Islam, yang perumpamaannya seperti menjahit pakaian yang sobek. Dodot tiro, kumitir bedah ing pinggir, dondomono, jlumatono, kanggo sebo mengko sore, pakaianmu sobek di tepi, jahitlah untuk menghadap atau hadir nanti sore. Semoga mudah dipahami. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.